Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah participles dan juga inversion. Yang pertama misalkan bahas adalah tentang participles. Oke, apa itu participles? Participle di sini dijelaskan intinya adalah participle itu terbentuk ketika sebuah kata kerja ada macam-macam ya. Misalnya menulis, write, atau membaca, read, misalnya seperti itu. Nah, kata kerja itu bisa berubah menjadi adjective, kata sifat, atau dia dibuat menjadi verb tense, tergantung dengan tense-nya. Dia mau menerangkan itu terjadi di masa sekarang, masa lampau, atau masa depan. Dan juga untuk membuat passive voice. Atau passive voice itu, kalau kalian ingat, kalau active voice itu ya misalnya saya sedang membaca buku. Nah, kalau passive voice-nya buku sedang dibaca oleh saya. Nah, itu. Yang pertama adalah tipe dari participles. Yang pertama yaitu adalah present participle. Jadi present participle itu ketika kata kerjanya itu ditambahkan ing di belakangnya. Ketika misalnya write, kata kerja utamanya, ditambahkan ing jadi writing. Nah, dia berubah, akan tetapi perubahannya itu apakah dia menjadi fungsinya bukan lagi sebagai kata kerja saja, bisa menjadi gerund dan lain-lain, atau bisa juga menjadi adjective yang seperti disebutkan di atas. Jadi perubahan fungsi kata kerja menjadi yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah past participle yang biasanya berakhiran dengan kata kerjanya berakhiran ditambahkan ed, d, t, n, or n. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Best form itu maksudnya kata kerjanya sebelum diubah-ubah tuh contohnya seperti love sama take. Tapi dia bisa berubah fungsi. Nah, ini yang dimaksud dengan participle. Dia bisa berubah fungsi dari kata kerja yang utama. Contoh banget yang seperti sebelumnya yaitu di nomor 4 dan nomor 5. Yang dia present participle dari kata take ditambahkan ing jadi taking. Kemudian pasnya dari take menjadi taken. Dia jadi kata kerja ketiga ya, tergantung ya. Dia mau ditempatkan menjadi apa dari kata kerja utama itu, mau diubah menjadi apa. Ini contohnya ketika participle tadi, si kata kerja utamanya itu dimodifikasi lah ya bahasanya, dan diubah menjadi adjective seperti ini. Dari kata to rise menjadi rise ya, itu utamanya itu kata kerjanya rise. Nah, kalau kita ubah jadi present participle yang sekarang, masa sekarang, dia ditambahkan ing di belakangnya, jadi the rising sun. Past participle-nya jadi the rising sun, jadi kata kerja ketiga. Kalau present itu yang sekarang ya, ditambahkan ing di belakang kata kerja utamanya. Kalau misalnya past participle, dia bisa ditambahkan ed, bisa juga ditambahkan n dan lain-lain seperti disebutkan sebelumnya, tergantung dia kata kerja kedua atau kata kerja ketiga, dan apakah dia kata kerja yang beraturan atau tidak beraturan. Kalau beraturan itu biasanya dia kata kerja pertama berubah ke kata kerja kedua dan ketiga itu hanya ditambahkan ed. Tapi kalau misalnya kata kerja yang tidak beraturan, dia tidak ditambahkan ed dan d, tetapi dia berubah menjadi bentuk kata yang lain. Misalnya itu kalau yang beraturan misalnya cook ya, memasak. Itu kata kerja pertamanya cook. Kata kerja kedua dan kata kerja ketiganya ditambahkan ed di belakangnya. Jadi cook ed, tapi bacanya tetap cook karena sebelum ed-nya huruf k bukan huruf t dan huruf d. Kalau misalnya yang tidak beraturan, misalnya makan, eat, kata kerja pertamanya eat, kata kerja keduanya untuk menerangkan masa lampau dia berubah jadi ate, ate. Terus kata kerja ketiganya jadi eaten. Itu kan perubahan sama sekali dari kata eat berubah menjadi ate sama eaten. Tidak lagi, bukan penambahan kata ed di belakangnya. Nah, kalau kalian mau lihat ini, biasanya di kamus, di tengah kamus itu ada, kalian cari irregular sama regular verb. Nah, itu mudah di situ kalau kalian mau tahu perubahannya seperti apa, atau cari di Google juga ada ya. Yang selanjutnya adalah inversions. Inti utama dari inversions ini adalah kalian balik isi dari satu kalimat. Contohnya misalnya di sini you are tired. Subjeknya kan you, kamu.
kata kerjanya di sini are ya. Tired itu menerangkan si you-nya, yaitu lelah, kamu lelah. Itu normal sentence-nya, kamu lelah. Tetapi untuk question form-nya, nah jadi ini dibalik, yang are-nya dipindah ke depan, you-nya dipindah ke belakang. Are you tired? Itu maksudnya inversions. Maksud inversion itu intinya. Dan biasanya inversion ini dibuat untuk membuat kalimat tanya. Kalau yang kalimat biasanya kan you are tired, itu kalimat pernyataan. Misalnya Miss juga mau bilang I am tired, saya lelah, Miss bilang seperti itu. Tapi kalau Miss mau bikin inversionsnya, itu dibalik. Jadi am I tired? Apakah saya lelah? Nah, itu inti utama dari maksud inversion. Nah, ini contoh-contoh inversion yang lainnya. Tergantung dari tense-nya mau seperti apa ya. Seperti yang di paling awal tadi, dia bisa dibilang tergantung perubahan tense-nya mau seperti apa. Kalau misalnya kayak future ya, di sini future simple. Kata normalnya kan, kalimat normalnya they will go, mereka akan pergi. Tapi kita inversion, kita ubah menjadi kalimat tanya, kita pindah will-nya ke depan, will they go, seperti itu. Nah, kemudian juga untuk membuat inversion, jika dia tidak ada kata kerja to be-nya, tidak ada am, is, are, were, was, nah seperti itu, tidak ada to be-nya, maka untuk membuat inversion kalian bisa menambahkan do, does, atau did, tergantung dia termasuk di dalam tenses yang mana. Kalau dia simple present tense, berarti kalian pakai do atau does, tergantung subjeknya apa. Kalau subjeknya I, you, we, they, kalian pakainya do. Kalau kalian subjeknya she, he, it, kalian pakainya does. Do, does, sama did itu artinya sama, yaitu apakah. Kayak misalnya kayak gini, do you go? Normal sentence-nya kan you go, kamu pergi. Tapi kita mau bikin inversion, mau bikin kalimat tanyanya misalnya. Jadi kita tambahkan do di depannya, do you go? Apakah kamu pergi? Dan untuk pasnya, untuk menerangkan dia masa lampau, kita cukup pakai did. Jadi tidak lagi memakai do atau does, cukup pakai did saja untuk masa lampau. Contohnya di sini, did they go? Apakah mereka pergi? Perbedaannya adalah kalau dia pakai did, berarti kalimat ini menanyakan hal di masa lampau. Bahasa lainnya seperti kamu kemarin pergi kah? Nah, seperti itu. Did they go? Apakah kamu pergi? Itu saja penjelasan bis untuk participles dan inversion. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, jangan malu-malu untuk tanya di kolom komentar ya.